Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Anak-anak, siapa yang sudah kenal dengan saya? Belum? Kalian pasti pernah lihat saya. Ya, kalian menemukan gambar saya di pecahan uang kertas Rp1.000. Perkenalkan, nama saya adalah Patimura. Nama asli saya adalah Thomas Matulesi. Saya adalah pahlawan Indonesia yang berasal dari Maluku. Anak-anak semuanya perlu mengenal tentang sejarah. Mengapa bangsa Indonesia bisa menikmati kemerdekaan sampai dengan sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan bangsa. Nah, mulai saat ini sampai dengan subtema selanjutnya, Patimura akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar. Tepatnya kita akan belajar di kelas 5, tema 7, subtema 1, dan kita memasuki pembelajaran ke-1. Tema 7 membahas tentang peristiwa dari mulai perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan bangsa Indonesia sampai dengan nanti proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah tentang kedatangan bangsa Barat ya. Bangsa Barat ini adalah bangsa Eropa yang kelak kita kenal akan menjajah bangsa kita. Berikutnya kita juga akan belajar tentang sifat benda. Yuk kita mulai saja. Kedatangan bangsa Barat. Mulai abad ke-15, akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan namanya adalah penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, bangsa-bangsa Barat tersebut dimulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda adalah bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia untuk menjajah. Apa itu menjajah? Menjajah adalah menguasai segala sesuatu yang ada di Indonesia, baik kekayaan alamnya dan lain sebagainya, bertujuan untuk memakmurkan bangsanya sendiri ya, tanpa memperdulikan penderitaan bangsa yang dijajahnya. Nah, anak-anak, ada beberapa faktor kedatangan bangsa Barat ya. Dikenal dengan istilah 3G. G yang pertama adalah gold ya. Adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold ya, golden. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Seperti anak-anak ketahui bahwa di Eropa itu suhunya sangat dingin ya. Berbeda dengan Indonesia. Di sana ada salju yang membutuhkan sesuatu yang menghangatkan tubuh mereka. Dan salah satunya adalah rempah-rempah. Ada pala, cengkeh. Pala, cengkeh, dan rempah-rempah yang lain sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa untuk menghangatkan tubuhnya, termasuk untuk obat-obatan dan bumbu masak. Nah, padahal cengkeh dan rempah-rempah
itu terdapat di bangsa yang memiliki iklim tropis paling banyak di Indonesia. Nah, itulah mengapa mereka datang ke Indonesia. Nah, itu G yang pertama, golden, diingat-ingat ya. Berikutnya, G yang kedua adalah gospel, adanya keinginan menyebarkan agama ya. Jadi G yang kedua adalah gospel, menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus ya. Misi khususnya adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Dalam hal ini adalah menyebarkan agama pada masyarakat Indonesia. Nah, G yang berikutnya, glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Nah, di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Jadi, meskipun misalkan ya Belanda itu wilayahnya cukup sedikit, mereka berusaha mencari tanah jajahan. Nanti diakuinya itu adalah wilayah kekuasaan dari Belanda. Inggris pun sama mencari tanah jajahan, begitu juga dengan Portugis. Mereka berlomba-lomba mencari tanah jajahan agar mereka terlihat glory atau jaya. Itu 3G, golden, glory, gospel. Golden mencari kekayaan, dalam hal ini adalah rempah-rempah ya, dengan cara menjajah tentunya. Berikutnya ada gospel, menyebarkan agama, dan yang ketiga adalah glory, mencari tanah jajahan atau kejayaan. Nah, berikutnya selain 3G ada juga faktor perkembangan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang pertama itu dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kita tahu sama-sama bahwa perjalanan laut dari Eropa ke Indonesia itu membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Waktu itu belum tenar ya, belum ditemukan alat transportasi udara yang memenuhi untuk penjelajahan sangat jauh ya. Pas itu masyarakat banyak menggunakan kapal-kapal besar. Nah, penemuan contohnya adalah kapal ini yang bisa bertahan mengarungi samudera yang sangat luas dari Eropa sampai ke Indonesia. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan ya. Bubuk senjata itu namanya mesiu. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, yuk sekarang kita bahas kedatangan bangsa barat atau Eropa. Nomor 1, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Nah, bangsa barat yang dimaksud adalah bangsa Eropa. Dimulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Itu 4 negara yang pernah datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? Nah, Indonesia ini negara yang kaya akan rempah-rempah. Begitu satu bangsa Eropa tahu bahwa terdapat suatu bangsa atau negara yang memiliki kekayaan rempah-rempah, maka mereka akan berlomba-lomba menguasai wilayah tersebut. Dalam hal ini adalah Indonesia. Nomor 3, kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Ya, mulai akhir abad ke-15. Nomor 4, di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Ya, ini ada Portugis di Malaka tahun 1511. Nomor 5, mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudera? Ini membawa misi 3G ya, golden, glory, gospel, mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Lanjut nomor 6, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan ya? Tentunya semua bangsa yang dijajah pasti menderita. Karena apa? Semua kekayaan alamnya direbut paksa oleh bangsa asing, dikuasai oleh bangsa asing. Kita hanya disuruh-suruh, bahkan tidak mendapatkan upah. Makanya kita tidak bahagia saat itu, kita benar-benar menderita karena penjajahan dari bangsa Eropa saat itu. Lanjut. Nah, kita akan belajar tentang tahun kedatangan, tempat, daerah, tujuan, peristiwa termasuk reaksi masyarakat. Di sini ada 3 negara yang kita bahas, 3 bangsa, ada Portugis, Spanyol, dan Belanda. Harusnya ada satu lagi Inggris ya, tapi karena mungkin waktunya singkat, sama seperti Spanyol tidak terlalu lama. Nah,
Kita mulai dari Portugis, tahun kedatangannya adalah 1511. Tempatnya di Malaka, tujuannya untuk berdagang pala dan cengkeh ya, menguasai pala dan cengkeh rempah-rempah yang lain. Peristiwa yang terjadi lah tahun 1522 ini Portugis membantu kerajaan Ternate membangun benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore. For your information ya, jadi saat itu ada dua kerajaan Ternate dan Tidore lah. Kerajaan Ternate ini berseteru dengan kerajaan Tidore lah. Ini dimanfaatkan oleh pihak asing, dalam hal ini adalah Portugis lah. Portugis ini membantu kerajaan Ternate, tapi ya yang namanya bangsa penjajah pasti mempunyai akal yang licik. Mau membantu tapi ada maunya ya. Lah maunya ini yang akan nanti menyengsarakan masyarakat di kerajaan Ternate sendiri. Nah, reaksi masyarakatnya akhirnya tahun 1575 masyarakat mengusir Portugis dari wilayah mereka. Berikutnya ada Spanyol, tahun kedatangannya adalah 1521 ya. Ini berarti 10 tahun setelah Portugis datang. Tempat datangnya di Tidore, tujuannya sama, berdagang rempah-rempah. Peristiwa penting yang terjadi, nah berbeda dengan Portugis, Spanyol ini membela Tidore ya. Jadi bersaing dengan Portugis menguasai rempah-rempah. Dan pada akhirnya antara Spanyol dan Portugis ini membuat suatu perjanjian yang namanya Perjanjian Saragossa, di mana akhirnya bangsa Portugis dan bangsa Spanyol itu menentukan tempat masing-masing yang akan mereka jajah ya. Jadi mereka bagi-bagi kekuasaan. Reaksi masyarakat terhadap Spanyol tentunya melawan Spanyol ya. Berikutnya ada Belanda, mulai datang tahun 1596. Pertama kali datang ke Indonesia ada di pelabuhan Banten ya. Tujuannya mencari rempah-rempah. Nah, anehnya dari Belanda ini, datang pas awal ini mereka berdagang, mereka baik-baik. Makanya sambutan dari masyarakat Indonesia pun pas awal Belanda datang ini baik-baik saja. Mereka diterima dengan baik karena masih sopan. Tapi datang-datang berikutnya kok mereka tambah mengetahui mungkin kalau Indonesia masih orang-orangnya belum ada yang sekolah, bahkan saat itu belum ada sekolah ya, masih boleh dibilang gampang dibodohi gitu loh. Akhirnya masyarakat Indonesia dengan mudahnya dijajah oleh Belanda. Nah, beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi diantaranya adalah tahun 1602 Belanda mendirikan VOC, Vereniging of Indische Compagnie ya. Jadi persekutuan atau kongsi dagang yang dibentuk oleh Belanda. Tujuannya apa? Untuk menguasai atau memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana reaksi masyarakat Indonesia? Tentunya terjadi banyak sekali perlawanan terhadap Belanda. Walaupun sifatnya masih kedaerahan, tapi di tiap daerah yang didatangi Belanda itu banyak masyarakat ataupun kerajaan-kerajaan yang dengan tegas melawan atau menolak Belanda ya. Kita lanjutkan yuk. Nah, kita akan kembali membahas yang tadi ada gold, gospel dan glory. Apa pengertiannya? Yuk kita ingat dari yang pertama, gold itu mencari kekayaan, gospel itu menyebarkan agama, dan glory itu mencari kejayaan. Ingat ya, gold, gospel, glory. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat benda ya. Nah, sebelum kita ke sifat benda, mari kita kembali mengingat tentang benda berdasarkan wujudnya ya. Ada 3, padat, cair, dan gas. Biar lebih mudah, apa itu benda padat? Itu contohnya adalah meja, kursi, dan batu. Padat, keras gitu ya. Berikutnya ada benda cair, contohnya adalah air, kecap, sirup ya. Pokoknya yang berbentuk cair. Berikutnya ada gas, ini ada udara, ada awan, ada asap gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifatnya. Dimulai dari sifat benda padat. Itu bentuknya tetap, volumenya tetap, tidak dapat dimampatkan, tidak dapat mengalir. Nah, berbeda dengan benda cair, sifatnya itu bentuk berubah-ubah sesuai wadah. Volume tetap,
tidak dapat dimampatkan dan dapat mengalir. Apa yang dimaksud dengan bentuk berubah-ubah sesuai wadah? Coba, kalau misalkan anak-anak itu menaruh air di gayung mandi, itu pasti bentuk airnya seperti gayung. Berbeda ketika kamu taruh air itu di botol. Air ikut membentuk seperti botol. Pokoknya air itu berubah-ubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Sifat yang ketiga, sifat dari benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Masih ingat pas pelajaran kemarin yang kita membahas tentang ban kalau misalkan kena panas itu bisa meletus. Itu karena apa? Memuai. Ya, betul sekali. Dan gas ini dapat bertambah atau memuai itu sesuai dengan suhu yang didapatkannya. Nah, yang berikutnya adalah dapat dimampatkan. Itulah sifat dari mulai benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, tidak terasa pembelajaran kali ini sudah selesai. Jangan lupa tetap semangat belajar. Ingat, jas merah kata Bung Karno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena apa yang bisa kita nikmati saat ini adalah buah dari perjuangan para pahlawan yang rela memberikan harta, benda, bahkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian dari Patimura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.